Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimum khabir. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan ke-11 tahun Hijriah, bertepatan dengan bulan ke-6 tahun Miladiah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa Islam sebagai frame kehidupan, yang dilengkapi dengan aturan-aturan kehidupan Al-Quran silmi kaffah sebagai panduan untuk kita merebut keselamatan di dunia wal akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 3 Zulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan 3 Juni 2022 Masehi. Bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah salah satu bulan haram yang dimuliakan, bulan kedamaian, dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Bagi bangsa Indonesia, Juni merupakan bulan yang bersejarah. 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Bagi dunia insya Allah 2 hari lagi 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup. Sehingga kita coba tema khutbah kita pada kesempatan ini, takwa dan nasionalisme lingkungan. Takwa adalah luaran bulan puasa Ramadan la'allakum tattaqun, merupakan ukuran kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum. Insyaallah kita semua sudah genggam setelah Ramadan, mungkin hanya kualitasnya yang berbeda-beda. Indikatornya dapat diukur dan dirasakan oleh setiap pribadi dalam wujud peningkatan ketaatan, kesabaran, kejernihan pikiran, ketenangan jiwa, perubahan sikap dan tindak laku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang bisa dinikmati oleh orang lain di luar kita. Sedangkan nasionalisme adalah sikap yang menunjukkan kecintaan pada bangsa dan negara. Sesuatu yang kita cintai pasti selalu kita ingin bersama dan menjaganya. Antara lain menjaga gangguan yang berasal dari luar, bisa dalam wujud fisik, bisa juga dalam wujud non fisik. Pikiran, kesadaran, cara pandang beragama dan berbudaya bermasyarakat bisa saja dipengaruhi oleh internet, dipengaruhi oleh YouTube. Data menjajah pikiran kita. Mempertahankan kekuatan sumber daya dan harga diri bangsa. Pancasila dengan sila dan butir-butirnya penuh makna dan nilai spiritual ilahiyah dan kemanusiaan. Kelima silanya berbasis dan sejalan dengan nilai universal keagamaan dan kebudayaan.
merupakan aset besar bangsa yang harus kita bersama merawat dan menjaganya. Dasar filosofi dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula proklamasi dan falsafah kebinekaan. Proklamasi sebagai pernyataan tekad kemerdekaan dari penjajahan fisik. Memang ini harus dikembangkan atau harus dimaknai bahwa bentuk kecintaan kita, bentuk kecintaan masyarakat berbangsa ini harus mencoba bagaimana terbebas dari penjajahan pikiran yang akan mengantar kita bersikap yang tidak benar dalam mengelakoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal kekuatan bangsa yang filosofis dan religius yang dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera, bersatu dalam keberagaman. Kesadaran dalam keberagaman merupakan kesadaran spiritual ilahiyah, sunnatullah, dan itu adalah ketetapan dari Allah. Ayat yang saya bacakan tadi sebagai mukaddimah artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Surah Al-Hujurat 49:13. Keragaman ketika dikelola dengan baik akan mewujudkan kekuatan dan keindahan. Hutan bisa lestari karena beragam tanaman dan makhluk yang ada di dalamnya. Taman bisa indah karena keberagaman tanaman dengan warna-warna bunga yang berbeda yang menyusun taman dan dikelola dengan penuh dengan keikhlasan. Bangsa kita memiliki keberagaman suku, keberagaman bangsa dan keberagaman budaya, keberagaman tanaman, keberagaman lingkungan merupakan modal kekuatan dan daya tawar bangsa ketika dikelola dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dan wujud kecintaan yang lain ketika bangsa dan negara menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang diistilahkan sebagai nasionalisme lingkungan. Menurut penarang buku Nasionalisme Lingkungan, nasionalisme tidak cukup dengan semangat membela negeri dari gangguan ancaman dan serangan dari luar, tetapi nasionalisme yang sejati dalam konteks sekarang adalah rasa cinta terhadap kekayaan alam bangsa kita, kesediaan berkorban untuk melindungi negeri, nafsu perusakan dalam bentuk apapun dan dalam bentuk wujud bahasa apapun. Boleh berarti dalam bahasa pembangunan, tetapi ketika tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, itu sebenarnya menafikan bentuk kecintaan kita kepada bangsa ini. Memanfaatkan sumber daya alam dengan menafikan kelestarian lingkungan merusak dan mengotori lingkungan, bertentangan dengan nilai agama dan perintah Allah, serta menutup peluang untuk kita merebut cinta, ridha dan kasih sayang Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang suka berbuat kerusakan. Dengan kata lain, jalan untuk menikmati cinta Allah, cintailah seluruh ciptaannya, tebarkanlah rahman dan kasih sayangnya dalam seluruh aspek kehidupan. Siapa yang bijak menyikapi lingkungan, pada hakikatnya dia bijak menghargai dirinya. Kita tersusun dari unsur lingkungan dan bersambungan dan tergantung pada lingkungan. Semuanya kita tergantung pada tanaman. Semuanya kita tersusun dari unsur-unsur air. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Semuanya kita tersusun dari unsur-unsur tanah. Khaliqum basyarum min tin. Sifat-sifat air dan sifat-sifat tanah bisa kita sifati dan kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketawaduan dan keikhlasan diperagakan oleh tanah. Kemudahan untuk kita menyikapi perubahan lingkungan diperagakan oleh air. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagai penutup dan bahan renungan, peta jalan kehidupan kita Allah sudah bocorkan dan selalu disampaikan di atas mimbar ini. Dan itu tertera di dalam surat
Ali Imran 302. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya istilahkan ini adalah peta jalan kehidupan. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada aku dan tingkatkan terus ketakwaanmu sampai mencapai predikat tertinggi ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu meninggalkan dimensi dunia ini. Janganlah kamu pindah ke alam barzah sebelum mampu bertauhid sejati, menyerahkan diri hanya kepadanya. Setiap saat, hari, bulan, tahun, Allah memberikan ruang untuk menata peta jalan kehidupan kita, memperkokoh keimanan, mempraktekkannya dalam amalan baik untuk meningkatkan ketakwaan. Predikat ketakwaan kita sudah semua raih kemarin di bulan suci Ramadan. Kemudian diikuti dengan bulan-bulan yang sangat mulia. Syawal, kemudian Zulkaidah dan Zulhijjah adalah bulan haram. Itu sebenarnya ada rahasia di balik itu, untuk kita mempertahankan ketakwaan kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Lanjutkan amalan Ramadan karena hanya bulannya yang pergi. Seluruh amalia-amaliannya kecuali puasa wajib masih ditinggalkan. Masih ada salat tahajud, salatul lail dulu yang istilahnya tarawih, masih ada salat tahajud. Kajian-kajian Al-Quran kita lanjutkan. Sedekah infak kita, mari kita lanjutkan. Puasa Ramadan hanya datang satu kali satu tahun. Kalau kita hanya mau berpuasa Ramadan berarti kita menunggu satu tahun. Rasulullah memberikan ruang untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ada Senin Kamis, kalau tidak mampu kita Senin Kamis, latih-latih diri kita dengan Senin. Ada Ayyamul Bid, insya Allah kalau dikasih kesempatan Allah ada puasa Arafah. Sudah ada saudara kita yang mempraktikkan puasa Daud. Hadirkanlah makna dan hikmah puasa dalam wujud kepatuhan mengikuti aturan yang diperintahkan oleh Allah. Menghindari larangan, hadirkan kejujuran, hadirkan kesabaran, hadirkan ketaatan untuk menata hidup kita ini. Istiqamah, merawat dan meningkatkan ketakwaan merupakan jalan menuju puncak penyerahan diri al-muslimun, puncak kualitas jiwa al-mutmainnah yang diakui sebagai hamba dan akan mendapatkan panggilan khusus dari Allah untuk kembali kepadanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tenteram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Ya mana yang isapai maka mula mengakui di hadapan Allah sebagai hamba dan mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Wazkurullahal adzim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.